Ya, pemirsa masih bersama kita semua di Kata Dokter. Kita masih membahas mengenai penyintas COVID-19. Masih bersama dengan Mas Andri, survivor kita nih. Dan juga Dokter Adi dan Dokter Boyke pastinya. Tadi sempat juga kita membahas masalah yang terjadi di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit itu Mas Andri mendapatkan pelayanan full 24 jam dengan suster yang menggunakan APD juga. APD lengkap. Nah, kalau melihat dari yang sudah disampaikan oleh Dokter Boyke tadi, apakah merasa nggak sih kalau COVID ini nyata? Merasa nggak sih banyak orang iya. COVID itu nggak nyata? Apa sih pikirannya sih ketika setelah didiagnosa COVID? Terus? Iya, kalau pikiran pertama itu yang tadi ya, karena nafasnya pendek itu udah kayaknya ini bakal lewat. Udah negatif pikirannya. Udah negatif, betul. Jadi pikiran itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita berpikir ini kita termasuk yang mana? Maksudnya persentase bisa sembuh atau meninggal kan gitu. Sempat nggak bertanya sama dokternya begitu? Nggak sempat nanya. Jadi waktu itu pikiran itu ada, tapi kita sebenarnya udah nggak bisa apa-apa sih sebenarnya. Pasrah. Pasrah udah benar-benar. Nah, jadi kalau udah sampai di sana kita semua pasrah ya. Pasrah. Nah, itu lebih baik pasrah kepada Tuhan tentu dengan pertolongan dokter. Kalau dokternya mau ngasih apa ya udah kita terima. Betul. Gimana waktu itu proses makan? Nah, makan bisa nggak? Waktu makan hari pertama karena pakai oksigen. Oh iya betul. Nah kalau makan itu harus dibuka, tapi kan kita nafas butuh oksigen. Jadi makan satu kali oksigen pasang. Aduh. Nah waktu hari pertama saya masih dibantu oleh suster, tapi setelah itu saya mulai mandiri gitu ya. Tapi memang nggak bisa lama-lama oksigen ini dilepas. Sesak banget. Oh sesek. Itu kalau nggak nempel itu. Dan demam masih terus itu pada saat itu? Apa sudah turun? Turun. Tapi sesaknya masih ada. Jadi mungkin demam tuh reaksi itunya sudah mulai kurang ya. Oke. Dok, kalau kita melihat ya gejala yang disampaikan oleh Pak Andri tadi sesak. Itu pasti kan urusannya dengan paru-paru. Kita tahu bahwa regenerasi daripada sel-sel di tubuh kita itu kan nggak bisa cepat. Terutama lagi para paru-paru, daya recoil dan sebagainya yang kita kenal dahulu. Ini bagaimana dok? Apakah ada yang mengatakan bahwa kalau sudah kena COVID, paru-parunya kena, untuk sembuh total nggak bisa lagi, benar nggak ini dok sebenarnya? Bagaimana ceritanya sebenarnya yang sebaiknya biar bisa dijelaskan ke pemirsa? Benar ya, jadi memang pada sebagian besar pasien, terutama yang misalnya kasus-kasusnya memang pada saat infeksi dia mengalami masalah di paru, biasanya memang akan ada fase-fase dia akan mengalami keluhan yang sama, artinya ya mungkin dengan gradasi yang lebih rendah. Ya ini yang kita sebut tadi namanya gejala sisa tadi atau long COVID tadi ya, yang paling sering itu memang kelelahan, cepat lelah, kemudian ada rasa sesak. Jadi rasa sesak. Jadi 75% orang-orang yang misalnya mengalami gangguan paru pada saat dia infeksi itu masih membutuhkan atau mengeluh sesak dalam 1 bulan pertama. Kemudian setelah 3 bulan tuh 25%. Jadi emang kita lihat berkurang. Jadi ada istilah namanya perbaikan itu akan berjalan dengan seiring waktu. Tentu kita tidak bisa bilang oh ini patokannya 2 minggu, oh ini karena itu tentu berbeda tiap orang. Tergantung dari tergantung. Pak Andri yang tadi gejala long COVID-nya ada setelah kan udah berapa hari tuh? Ini sekarang dari keluar berapa nih? Kan terakhir 24 November saya keluar itu. Keluar, isolasi mandiri lagi di rumah. Betul. 2 minggu ya. Berapa? 2 minggu? 2 minggu. Ada gejala-gejala apa yang selama di rumah ini dirasakan? Iya, yang pertama tidak bisa aktivitas normal seperti biasa. Karena apa yang dirasakan tidak bisa aktivitas normal itu? Pernafasannya, jadi waktu ambil nafas itu tidak bisa panjang seperti pemirsa, normal. Nggak bisa menghela nafas ya. Jadi itu masih ada, jadi ya pendek lah. Jadi pendeknya tuh maksudnya nggak seperti yang di ICU, tapi tidak bisa panjang banget gitu. Nah setelah itu nggak boleh kecapean sedikit. Kecapean pasti langsung pusing, goyang, pusing gitu ya, maunya tiduran gitu. Itu udah di rumah pun masih begitu ya? Sudah di rumah. Padahal sebenarnya demam semua udah negatif juga. Apa upaya Bapak untuk menjaga di rumah itu tetap fit? Apakah dokter juga udah memberikan saran-saran kalau ada apa-apa mesti begini-begini? Lagi atau bagaimana? Jadi ada resep dokter yang dibawa gitu ya ke rumah, vitamin terutama, lalu juga disarankan untuk berjemur gitu ya, banyak juga berjemur, sama ya memang tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat. Gitu, karena di awal-awal saya pulang itu memang keadaannya karena 12 hari berbaring di ICU itu otot-otot saya juga lemah kan, betul. Gitu. Jadi nggak bisa langsung gerakan. Mas Andri, kan kita juga tadi sempat ngebahas juga masalah sebelum-sebelumnya itu pernah kita tahu lagi hebohnya dengan vaksin. Sebagai seorang survivor, kalau divaksin masih mau nggak? Nah, saya justru mau tanya sama Dokter Adi kalau yang soal ini, boleh nggak nih atau mungkin dianjurkan nggak sih kalau
kita yang pernah kena COVID itu dan sudah sembuh itu divaksin gitu. Oke. Ya, jadi Mas Andri, program vaksinasi dan yang akan segera kita mulai di Indonesia dan juga uji klinis vaksin ya yang sudah dilakukan di beberapa negara memang tidak mengikut sertakan teman-teman yang survive COVID survivor. Jadi memang kita tidak ada data sebenarnya apakah efektif atau tidak vaksin terhadap teman-teman yang sudah. Jadi memang kita tidak ikutkan karena memang nggak ada data. Ya, mungkin dalam episode sebelumnya kita pernah bahas bahwa vaksin itu ya dia harus memenuhi dua aspek, aman dan efektif efikasinya. Jadi ini dianggap yang efektifnya ya? Sehingga kita tidak tahu efektif kalau diberikan vaksin. Dan jangan lupa juga sebenarnya ketika misalnya teman-teman yang sudah terinfeksi COVID ya survivor ini, dia tentu akan memiliki kekebalan alami. Betul. Ya, dari penelitian yang terakhir yang paling lama diteliti itu bahwa kekebalan alami setelah seseorang itu menderita COVID itu bisa bertahan sampai 8 bulan antibodinya. Oke, Dok. Oke. Yang saya mau tanya, dia kan sudah menjadi penyintas. Bisa nggak dia tuh membantu orang lain dengan plasmanya? Oke. Bagi Lagi mereka-mereka trennya yang sekarang ya. parah, lagi ngetren nih, yang terkena COVID-19. Oke. Ya, jadi mungkin Maksudnya terapi plasma konvalesen ya. Jadi betul. sebenarnya ada terapi yang kita sebut namanya plasma konvalesen. Ya, ini sebenarnya hampir mirip dengan proses memberikan kekebalan. Jadi dalam kesempatan ini juga ingin saya luruskan ada beberapa mungkin hoax ya yang beredar bahwa dengan plasma konvalesen itu bisa menggantikan vaksinasi. Tidak Ya, itu hoaxnya. Tapi tentu saja itu salah besar ya, itu Salah berbeda ya. Vaksinasi itu adalah memberikan kekebalan secara aktif ya, secara buatan. Nah, kalau misalnya yang plasma konvalesen itu secara pasif. Ya. Jadi di dalam darahnya Mas Andi ya, Mas Andri ya kalau udah diperiksa itu ada antibodi terhadap COVID. Nah, antibodi COVID ini ya itu yang ada di dalam plasma. Plasma itu apa? Sebenarnya mirip dengan kita melakukan donor darah, transfusi darah, namun ini bukan keping darahnya atau bukan bagian Bukan yang darahnya, merahnya. namun cairannya. Iya. Jadi setelah sel-sel darahnya dipisahkan, diekstraksi akan sisa serumnya atau airnya saja yang kita sebut plasma. Nah, disitulah ada antibodinya di situ. Nah, ini diberikan juga sebenarnya tidak pada semua pasien COVID. Jadi terapi plasma konvalesen pun sebenarnya inkonklusif. Jadi ada beberapa kasus yang baik, tapi ada beberapa kasus juga yang tidak baik. Diberikan kasus yang seperti apa? Nah, biasanya diberikan pada kasus-kasus yang berat. Berat. Biasanya pada kasus-kasus yang berat ya, karena memang dia membutuhkan antibodi ya, pada saat itu untuk menetralisir virusnya. Nah, pada beberapa penelitian juga didapatkan bahwa teman-teman yang pernah menderita COVID dengan gejala yang berat, misalnya kasus yang tadi, ya kekebalan antibodinya lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang misalnya survivor tanpa gejala. Jadi artinya, jadi ya ibaratnya ya bersyukur sebenarnya ya, tanda kutip ya, artinya ya kekebalan ini masih ada di dalamnya Mas. Jadi tidak usah risau, saya kok nggak divaksin, saya takut terkena lagi. Udah dapat Ada vaksin kekebalannya alaminya. secara alami. Baik pemirsa, kita mesti jeda dulu nih, padahal masih seru banget ya. Jangan kemana-mana dong, tetap di Kata Siapa? Kata dokter.